Hari ini aku mau cerita alur film Silorama tahun 2011. Film ini menceritakan tentang monster sperma yang mengancam kehidupan manusia. Jadi, selama beberapa menit ke depan, aku akan menemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune! Di film Silorama, ada 4 segmen cerita, yaitu Godzilla tentang monster sperma, kemudian I Was a Teenage Werebear tentang manusia beruang, kemudian The Diary of Anna Frank tentang Hitler yang buat monster Frankenstein, dan terakhir Dedication tentang kotoran manusia. Jadi aku mau cerita film yang Godzilla aja sama kalian. Cerita filmnya tuh gini, ada seorang dokter yang lagi meriksa sel sperma melalui mikroskopnya. Saat lagi ngecek sperma, seorang suster masuk ke ruangannya. Dia ngasih tahu kalau pasien bernama Miles Manson udah siap untuk diperiksa. Ada ya suster kayak gitu? Gunung kembarnya kayak mau berontak keluar. Mantap lah. Ini dia pasien yang namanya Miles. Karena spermanya nggak diterima sama bank sperma, makanya dia ngecek kualitas spermanya sama dokter spesialis saluran kemih. Dokter ngajak dia ke dalam lab untuk melihat kondisi sampel spermanya. Mikroskop pertama ngasih lihat kondisi sperma yang sehat dan normal. Tampak ada jutaan sel sperma di sana. Dan mikroskop kedua adalah kondisi spermanya. Pas ditengok ya kan, ternyata hanya ada 1 sel sperma. Miles pun terkejut nengok spermanya itu. Habis itu dokternya ini ngasih dia obat. Tapi bukan obat untuk meningkatkan jumlah sel sperma, melainkan obat untuk memperkuat spermanya. Dokter juga bilang kalau obat itu belum setujui sama dunia medis. Tapi si dokter yakin kalau obat tersebut bisa nyembuhin dia. Ya karena si Miles mau cepat sembuh, dengan senang hati dia menerima obat itu. Keesokan pagi saat lagi sarapan, dia teringat dengan obat spermanya. Walaupun sedikit ragu, tapi supaya cepat sembuh pikirnya, ya ditelannya lah obat itu. Habis itu di stasiun, Miles lagi nunggu kereta api untuk pergi kerja. Kemudian teman kantornya, Larry, datang ke sana juga. Karena tahu Miles masih jomblo, Larry mau ngenali dia sama janda muda, teman istrinya. Dan nyuruh dia untuk ngajak janda itu makan malam bersama besok. Awalnya si Miles nggak mau, karena dia belum bisa move on. Tapi karena si Larry meyakini kalau dia adalah janda yang cantik dan baik, akhirnya Miles pun setuju. Kereta api pun datang, dan mereka telah di dalam. Tiba-tiba aja, masuk ke gerbong mereka seorang cewek cantik. Pas pula duduknya di samping si Miles. Rupanya si cewek ini lagi mau ngerokok. Dengan sigap, si Miles langsung nawari mancis sama dia. Pas lagi nyodorin api, tertengok si Miles belahan gunung kembar cewek itu. Dan tiba-tiba aja ya kan, dia ngerasa kesakitan dengan burungnya. Seakan-akan kayak ada yang mau berontak keluar. Dia ngasih tahu sama Larry tentang kesakitan burungnya. Tapi Larry mengira kalau hal itu karena Miles nggak sengaja ngedudukin telurnya. Dan akhirnya Miles bisa bertahan dengan kesakitan burungnya itu. Saat Miles mau ngasih api lagi, rupanya cewek tadi udah pindah tempat duduk. Dan dia pun gagal PDKT. Ketika udah di kantor, Miles lagi ngikutin rapat perusahaan. Saat rapat, bosnya mau ngenali sama karyawan baru kepada mereka. Rupanya karyawan baru itu adalah cewek seksi. Bengonglah semua yang ada di ruangan. Saat si karyawan baru mau persentase, jatuh barang-barangnya. Nungginglah dia untuk ngambil barang-barangnya itu. Si Miles pun langsung melotot, karena nengok pantat yang pas pula depan mukanya. Dan sekali lagi, Miles sangat kesakitan. Sekuat tenaga dia menahan sesuatu yang berontak ingin keluar dari burungnya. Sambil kesakitan, Miles pun minta izin keluar dari ruangan rapat. Setelah kejadian tersebut, Miles kembali mendatangi dokter yang kemarin. Dia ngasih tahu, setiap kali dia sange, ada sesuatu yang memberontak dari burungnya. Dan curiga kalau itu ada kaitannya dengan obat yang dia minum. Habis itu si dokter nyuruh dia buat coli, untuk lihat kondisi sel spermanya lagi. Dan tiba-tiba aja, si Miles menjerit kesakitan. Si dokter pun terkejut. Gara-gara teriakannya, sampai-sampai suster seksi pun berdatangan. Si dokter kemudian meminta sampel spermanya untuk dicek di mikroskop. Tapi si Miles malah bilang, kayaknya nggak perlu pakai mikroskop untuk nengok spermanya. Pas dikasih sama si dokter ya kan, terkejut si dokter karena ngeliat spermanya gede kali. Dan dia pun ngejatuhin gelas sampelnya. Spermanya ngeliat-ngeliat di lantai. Si dokter pun langsung ngijak sperma itu. Jebret! Pecah sperma itu. Miles dan dokter sangat syok dengan sperma aneh tadi. Dan menyadari kalau obat yang diberikan kemarin berdampak buruk sama sistem burungnya. Dan dia menyuruh Miles untuk berhenti meminum obatnya.
Dan si dokter kemudian membawa sperma mati itu ke pusat penelitian Amerika. Malam kencan pun tiba. Dengan penampilan rapi, dia sedang ke rumah janda muda yang temannya kenalin kemarin. Saat dia ngetukin pintu rumah, sesosok janda cantik muncul dari pintu. Si Miles yang nengok muka cantik sama gunung kembar indah janda itu, mendadak dia langsung sange. Dan bersamaan dia kembali ngerasain kesakitan pada burungnya. Miles memohon kepada janda itu agar dibolehin minjam toilet rumahnya. Dengan terpincang-pincang, Miles menuju toilet. Dan setelah di dalam, dia langsung coli untuk ngilangin rasa sakit pada burungnya. Janda itu kemudian nelpon istri Larry dan ngasih tahu tentang tingkah laku anehnya. Tapi Larry ngasih tahu kalau hal itu terjadi karena Miles menduduki telurnya. Dan Miles adalah pria yang baik hati, gak mungkin dia macem-macem. Tiba-tiba si Miles berteriak sangat keras. Dengan sekuat tenaga, akhirnya sperma sebesar tikus Alaska berhasil keluar dari burungnya. Si janda yang mendengar suara teriakan itu, dia langsung nutup teleponnya dan pergi mendatangi ruangan toilet. Si Miles langsung ngejar sperma itu untuk membunuhnya. Namun Miles sangat kesulitan menangkapnya, karena sperma yang sangat licin seperti belut. Tapi akhirnya dia berhasil menangkap sperma itu, dan langsung memasukkannya ke dalam kloset. Miles kemudian membuka pintu toiletnya, dan si janda tampak sangat kebingungan, melihat apa yang telah terjadi pada toiletnya. Dan tiba-tiba aja ya kan, klosetnya terbuka. Dan ternyata sperma tadi udah berubah menjadi monster yang mengerikan. Mereka berdua berlari ketakutan karena monster sperma yang datang mengejar. Mendadak si janda terjatuh. Si monster sperma dengan insting kuatnya langsung menuju ke terowongan Casablanca janda itu. Kemudian si Miles langsung bergegas menarik monster sperma. Dan dia bergulat dengan monster itu. Dengan sekuat tenaga, Miles kemudian mencampakkan monster sperma keluar dari jendela. Dan si monster sperma yang masih hidup akhirnya pergi dari rumah si janda. Habis itu ya kan, ada seorang cewek lagi teleponan di taman. Dan dia juga lagi sama anjingnya. Ternyata si monster sperma ada di sana. Dan dengan cepat si monster langsung memakan anjing itu. Si cewek heran, karena anjingnya nggak ada lagi di tali pengikat. Dia kemudian mematikan telepon dan mencari anjingnya di semak-semak. Tiba-tiba aja muncul si monster sperma. Jebret! Kepala si cewek itu pun putus dimakan. Habis itu ada seorang gepeng lagi makan makanan sisa. Pas dia lagi nikmati makanannya, tiba-tiba aja dia dikejutkan sama suara dari tong sampah. Pas mau dibuka, ternyata itu adalah teman gepengnya, yaitu si nenek Insidious. Si nenek sedang kelaparan, dan dia minta sedikit makanan kepadanya. Tapi si gepeng mau kasih makanan, kalau si nenek mau coliin dia. Rupanya, si monster sperma yang sudah berukuran raksasa ada di belakang si gepeng. Dengan cepat, si gepeng pun dimakan sama monster sperma itu. Dan si nenek Insidious pun juga ikut dimakan dengan lahap. Ternyata si Miles dan si janda lagi jalan bareng. Tapi mendadak mereka berhenti. Karena melihat berita tentang makhluk seperti kecebong raksasa sedang menghancurkan kota. Dan banyak orang telah bermatian dibuatnya. Mereka pun pergi untuk menyelamatkan diri. Rupanya monster sperma sudah berukuran sebesar seperti Godzilla. Dengan cepat, kota New York hancur diserang sama Spermazilla. Angkatan militer pun gak sanggup ngalahinnya. Bahkan udah disemprotkan sama spermasida juga gak mempan. Si dokter bilang kalau Spermazilla mengamuk karena lagi nyari sel telur untuk dibuahin. Dan ternyata emang benar. Si Spermazilla berenang menuju patung Liberty. Dia ngira kalau itu adalah cewek raksasa yang lagi make rok. Kemudian angkatan militer membawa kondom raksasa untuk nutupin patung itu, supaya terhindar dari lendir Spermazilla. Tapi percuma aja. Kondomnya malah koyak karena obor tajam patung Liberty. Si Spermazilla dengan cepat langsung menggesek-gesek badannya ke patung Liberty. Saat Spermazilla lagi enak-enak kayak gituan, Jenderal Bukake menelpon Angkatan Udara untuk menghancurkan Spermazilla. Angkatan Udara pun datang dan menyerang Spermazilla dengan bom torpedo. Buam! Meledaklah Spermazilla. Ledakan itu muncrat ke seluruh kota New York. Semua orang di sana terkena ledakan cairan Spermazilla. Miles meminta maaf pada si janda akibat ulah spermanya itu. Tapi si janda tidak mempermasalahkannya. Karena toh cairan itu bagus untuk kulit katanya. Saat si janda mau cipuk bibir Miles, si Miles malah ngasih pipinya. Ya kesal si janda. Dan akhirnya si Miles pun memberanikan diri untuk mencipuk bibir si janda. Tapi tiba-tiba aja ya kan, si Miles merasakan kesakitan lagi sama burungnya. Mereka pun semua panik. Ketakutan kalau Spermazilla akan muncul lagi. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Sillerama tahun 2011. Janganlah sering-sering senam jari agar monster lendir tidak muncul ke dunia. Terima kasih and cheers!